Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Tri Utami Kusuma Ayu, guru Penjas. Hari ini kita masuk mata pelajaran Penjas dan materi yang akan Ibu bawakan itu aktivitas atletik jalan cepat. Nah, di dalam aktivitas atletik jalan cepat ini ada sejarahnya ya nak. Pada olahraga, jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturannya, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Pertama kali diadakan pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak tahun 1956 dipertandingkan dalam olimpiade, tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Pada tahun-tahun terakhir ini, perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Dalam olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km. Dan untuk pria 10 km dan 20 km. Ada perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara awam, gerak jalan dengan lari tidak ada perbedaannya, yang berarti baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu kontak ke tanah. Sedangkan lari, dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menginjak tanah. Ada teknik jalan cepat nak. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama saat setiap langkah, kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan, tidak bengkok dan lutut. Untuk sekurang-kurangnya, sesaat dalam posisi tegak vertikal. Di dalam perlombaan jalan cepat, yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat adalah melakukan gerak langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkahkan kaki, salah satu kaki harus selalu tetap berhubungan atau menempel pada. Tetapi mengingat dalam pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan, yaitu start, dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, teknik start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Tanpa penguasaan teknik tersebut, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perlombaan jalan cepat. Nah, ini dia start. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri ya nak, karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor pada bunyi pistol atau aba-aba. Ya, segera langkahkan kaki kanan ke depan dan terus jalan. Ini ada teknik jalan cepat. Yang pertama, langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, lutut menjadi lurus, kemudian
menapak ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan ayunan kaki tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Dan yang kedua, keconongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan, sikut dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk, gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Amati dan rasakan koordinasi gerakan dan ayunan lengan. Dan terakhir, temukan pola yang paling sesuai buat dirimu. Selanjutnya ada finish. Tidak ada teknik khusus untuk finish ini, nak. Umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya. Setelah melewati jarak 5 meter untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Ini ada fase pembelajaran teknik jalan cepat, yaitu fase tumpuan dua kaki. Nah, fase ini, gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Selanjutnya ada fase tarikan. Fase tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Nah, ini ada contohnya, nak. Bisa dilihat gambarnya ya. Selanjutnya ada fase relaksasi. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Ini selanjutnya ada fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak, maju dan diluruskan. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorongan waktu yang lebih lama, bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris atau wajar berlawanan dengan kaki. Selanjutnya ada peraturan jalan cepat, nak. Nah, ini sangat penting. Nah, di sini ada peraturan-peraturannya. Pokok peraturan jalan cepat, yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Dan yang kedua, diskualifikasi. Diskualifikasi ini larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Nah, yang pertama, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Dan yang kedua, pada saat perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek. Apa itu trek? Trek itu lintasan, nak. Peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Ada 5 hal yang perlu dihindari dan diutamakan dalam jalan cepat. Yang perlu dihindari apa aja sih? Nah, yang pertama ada kehilangan hubungan, kontak dengan tanah atau terlepas dari permukaan tanah dan saat melayang. Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Dan yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Dan yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Dan yang kelima, langkah terlalu pendek. Ini ada juga hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpu. Dan yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Dan yang ketiga, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Keempat, gerakan kaki pada di atas garis lurus. Dan yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan.
Semoga kalian semua bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung menghubungi Ibu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.